Nah, saya nggak tahu, saya kenal di orang yang suka tawuran. Sampean kecelakaan. Di Palak, kalanya saya masuk bis yang isinya musuh semua. Sekolah ini sama ini musuhan Musuh, itu iya, ngerti ya? nggak ngerti. Setelah itu pulang, saya dengan posisi celana koloran doang. Tapi dipukulin nggak itu? Diseset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Saya kali ini bersama dengan Bang Rio alias Bang Alex Bizer yang dikenal di sosial media. Di sini kita tidak bareng sama Bang Nata alias Bang Kata, karena Bang Nata dan Bang Kata alias Bang Kata lagi ada silaturahim ke saudara yang lain dan ke keluarga. Ya namanya kerja lah, keluarga mikirin keluarga ya. Iya benar-benar. Saatnya pulang. Gitu. Masa ketemu GNS terus, capek lah, bosen. Dan di situ sahabat-sahabat, di sini dimana hari kedua saya bertemu sama Bang Alex atau Bang Rio. Dalam keadaan sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat terus lah. Amin. Lahir batin. Jadi oke sahabat-sahabat, kita akan berbincang-bincang mengenai pengalamannya Bang Rio alias Bang Alex. Kita akan memetik buah dari pengalamannya beliau untuk pelajaran kita semua di masa kemudian hari. Ya, kita ambil sisi positifnya, karena segala sesuatu kalau kita berpikir positif akan membuahkan hasil manfaat, dan setelah kita sudah membuahkan hasil manfaat, insya Allah kita akan mendapatkan hasil berkah, karena keberkahan tidak akan kita capai dikala kita sebelum menjadi umat atau hamba yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkah dalam hidup kita? Syaratnya mudah, syaratnya adalah menjadi hamba yang bermanfaat. Contoh halnya, kita tidak akan bisa mendapatkan uang tanpa kita kerja. Karena kita punya uang itu pasti kita harus kerja. Kita tidak akan bisa makan tanpa kita masak. Kalau pengen bisa makan maka kita wajib masak. Yang artinya kita tidak akan mendapatkan keberkahan tanpa kita bermanfaat. Kalau pengen mendapatkan keberkahan maka kita harus bermanfaat, seperti itu. Sebelumnya seperti biasanya Bang Alex, saya itu biasanya kalau untuk pembukaan sholawat dulu. Seperti biasanya sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga Bang Alex sehat selalu dan semakin kuat. Amin. Imannya, takwanya semakin membaik, ibadahnya semakin istiqomah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utfi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, diminum Bang.
Oh iya. Biar segar dulu lah, Makasih, biar Tat. segar. Bismillahirrahmanirrahim. Cai bodas. Cai bodas. Aduh. Air putih ya. Kita sambil Sehat, rokokan. Ini aman ya? Aman. Aman. Kalau nggak aman serem. Nah, jadi gini, Bang Alek, banyak sahabat-sahabat netizen itu menanyakan tentang pengalaman sampean yang sampean ceritakan di channel tetangga, channel sebelah saudara kita yang sempat viral sampai berjuta-juta viewernya, menjadikan heboh sosial media sampai ke luar negeri. Iya. Sekarang nama Bang Alex itu dikenal di mana-mana. Iya benar, Tat. Terkenal ya, artis. Iya. Artis. Saya nggak ngerasa saya artis. Oke, siap. Yang penting kita edukasi lah. Iya. Edukasi ya. Edukasi, kalau edukasi saya mau. Banyak yang penasaran Bang Alex. Saya juga penasaran juga sih. Penasaran juga. Yang pertama itu kan saya juga mantan preman. Saya juga mantan orang nakal. Dan banyak santri saya itu dulunya nakal, setelah ketemu sama saya sembuh satu persatu. Bahkan ada yang 2 orang hafid Quran sekarang. Untuk dulunya itu suka maksiat, suka ya berantem, nyuri dan lain-lainnya. Nakalnya nakal kampung lah, tapi nakal gitu ya. Di situ alhamdulillah setelah ketemu sama saya berhenti dari namanya alkohol dan lain-lainnya. Setelah itu sekarang alhamdulillah menjadi hafid Quran. Amin. Nah, di situ saya penasaran sama cerita kisahnya Bang Alex di sosial media. Antara kebenarannya. Tadi sih sebetulnya gini sahabat-sahabat, saya punya niat pengen tak hipnotis ya. Tak Biar hipnotis, jujur ya. biar jujur gitu ya. Atau nantilah gampang di konten berikutnya kita hipnotis. Nah, biar jujur. Jadi yang pertama gini Bang Alex. Yang pertama saya mendengar di sosial media, melihat dan banyak yang netizen berkomentar untuk menanyakan apakah benar sih itu gitu loh. Cerita yang pernah sampean ceritakan di sosial media. Coba diulang ceritanya saja di sini. Itu barangkali yang belum tahu konten itu, belum lihat walaupun sempat viral, tapi kan tidak menutup kemungkinan banyak yang belum tahu untuk subscribe saya. Nah, boleh diceritakan dari awal sekolah itu bagaimana bisa nakal gitu. Kenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu lah, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rio Saputra. Biasa orang kenal saya Alex. Alex. Iya. Oke, terus Saya mau edukasi aja sih ya sebenarnya. edukasi ya. Iya, maksudnya kalau banyak yang bilang saya ini kayak nyombong atau Nyombong. membanggakan diri, padahal saya pribadi saya nyesel, sumpah. Nyesel. Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya nyesel karena sudah bercerita terus akhirnya viral, atau menyesal karena pernah melakukan masa lalu itu? Menyesal karena pernah melakukan masalah itu. Oke, berarti bukan menyesal karena pernah cerita di sosial media ya? Enggak juga sih. Karena di sosial media tujuannya edukasi ya? Edukasi. Oke. Niat saya edukasi aja biar supaya nggak ada contoh dari saya nih diambil kayak gitu. Jadi intinya jangan sampai Seperti saya. Oke, jadilah orang yang lebih bijak dan lebih baik. Lebih baik dari Bang Rio. Iya, dari saya sendiri. Lah itu awal kenakalannya itu dimulai dari tahun berapa, usia berapa atau kelas berapa itu? Sebenarnya Awal nakalnya. Awal nakal saya itu umur berapa ya? Umur 16-an lah. 16-an. 16 itu SMP ya? SMA, kayaknya sudah masuk SMA. Terus ada STM itu. Oke. Dari umur segitu. Saya karena maaf nih di rumah kayak sama keluarga juga nggak terlalu harmonis lah kayak gitu hubungan saya sama keluarga. Jadi kalau ada apa-apa saya paling sharingnya ke temen-temen dekat. Oke, lah nakal sampean di sekolah waktu STM itu ada yang ngedidik nggak? Maksudnya ada yang ngajak-ngajakin nakal gitu? Enggak. Berarti frontal sendiri? Iya, dari sendiri. Jadi SMP saya nggak pernah ikut macam-macam kayak berantem gitu, enggak, karena saya gitu ya? SMP di SMP Islam Terpadu. SMP Islam. Itu saya dari pagi sampai siang pelajaran formal,
Nah setelah jam 1 sampai jam 3 sampai asar itu khusus keagamaan kayak dakwah, kayak doa, kayak tajwid kayak gitu. Terus SMP saya masih kayak bandel-bandel hal biasa lah, kayak baru nyoba-nyoba kayak minuman keras kayak gitu, kayak alkohol. Berarti SMP sudah kemasukan alkohol? Udah masukkan alkohol, udah masukkan kayak ya gitulah barang-barang kayak gitu. Nah setelah masuk STM, karena saya orangnya humble lah gitu, jadi nongkrong-nongkrong aja, terus kayak pengen kenal banyak orang. Nah saya nggak tahu, saya kenal di orang yang suka tawuran kayak gitu. Oh, nggak tahu perkumpulan sampean suka kayak gitu. Itu waktu STM. Waktu STM. Oke, berarti nggak ada sampean yang ngedidik siapa Nggak gitu, ada, nggak ada ya? nggak ada. Sampean ini sendiri Ini gitu sendiri ya? iya. Setelah itu saya baru tahu STM tuh pas ada insiden kecelakaan saya lah kayak gitu pas mau berangkat sekolah. Sampean kecelakaan? Di Palak. Oh, sampai di Palak. Palak sama sekolah musuh. Oh, sekolah lain. Oke, sekolah lain. bukan satu sekolahan ya, tapi luar sekolah ya? Iya. Oke. Saya dibully terus. Itu di jalan langsung di dalam angkot, bus di dalam atau bis. Di dalam bus. Dalam bis pas mau berangkat sekolah. Jadi ceritanya saya telat, ketinggalan sama teman-teman. Teman-teman saya udah pada berangkat sekolah dan saya baru mau berangkat sekolah, dan salahnya saya masuk bis yang isinya musuh semua. Salah bus. Salah bus. Itu waktu kelas 1. Terus sampai diapakan itu? Dicagar, terus di kayak dia nih ada. Lah ini yang belum tahu ini, cagar itu apa? Di palak. Oke. Palak secara diperas. Diperas gitu ya. Terus dari handphone, uang. Handphone diminta? Iya, semuanya. Kasih? Saya kasih. Karena saya posisinya waktu itu mau benar-benar mau berangkat sekolah aja, nggak mau pagi-pagi nggak mau ada tujuan untuk berantem atau nyari masalah. Dan itu nggak ngerti kalau itu ternyata musuh sekolah sampean? Nggak ngerti Tat. Berarti belum ngerti tentang saling sekolah ini sama ini musuhan itu? Iya, ngerti ya? nggak ngerti, dan ini saling tawuran tuh saya nggak ngerti. Karena cover saya kan emang baik-baik aja gitu. Oke. Nah setelah itu pulang saya dengan posisi celana koloran doang. Kok koloran? Iya, seragam diambil semua. Pulang sekolah atau berangkat sekolah? Berangkat sekolah, jadinya saya nggak masuk sekolah. Balik akhirnya? Tapi dipukulin nggak itu? Diseset. Mohon maaf. Nih kayak gini. Coba di kamera deh. Ini sampai, mohon maaf, ini kata-kata saya cacat ya, ini lebih ke belah ini ya. Belah sampai kelihatan kuku. Kelihatan gak sih? Coba ini. Kelihatan nih. Ini bagian nih. Nah. Itu pakai apa di sesetnya? Belati. Kayak belati. Tapi nggak beracun ya belatinya? Enggak. Cuman setelah ini saya pulang, ibu nanya, darah banyak itu? Iya, kenapa tangan itu sampai kelihatan kuku? Dibawa saya ke klinik. Mohon maaf, itu jempol kenapa ini? Yang ini? Ini mah kena pisau. Kena sendiri? Kena sendiri. Ini doang sih yang sampai sekarang. Tuh sampai dipegangin orang banyak? Iya. 9. Dilentangin gini? Iya. Terus diseset itu? Salahnya pas dia minta celana seragam saya. Oh, dipaksa dilucutin? Dilucuti. Di situ saya berontak dan saya dipegangin. Nah akhirnya pulang, bawa ke klinik, dijahit luar dalam. Yang membawa klinik siapa? Ibu. Pas besokannya tangan saya mati rasa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Pucet. Bengkak nggak? Bengkak nggak, Tat. Cuman kayak gimana sih, kayak nggak bisa digerakin gitu. Ya. Terus besokannya saya balik lagi ke klinik dan dokternya ngomong kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain pakai tangan kanan dulu selama berapa bulan, selama penyembuhan lah. Saraf itu ya? Iya, saraf. Karena sarafnya. Saraf. Orang kalau dulu sih kayak kelihatan kuku, udah sampai kuku. Sampai kuku? Tapi kuku nggak dicabut ya? Nggak dicabut, cuma sampai kelihatan kuku aja sih. Pokoknya udah tebel lah gitu. Nah, dari situ sampai dendam gitu? Dari situ saya mikir,
mikir kalau saya kayak gini terus saya nggak bisa, mau nggak mau saya harus lawan. Kalau diem terus nggak bisa. Nggak bisa. Berarti awal sampai nakal, berarti sampai cuman awal dari pengen membela diri. Membela diri, Tat. Kalau dulu zamannya saya mau berangkat sekolah itu kita harus berantem dulu lah, tawuran dulu. Berarti di tas bawa alat. Pasti bawa alat saya. Cuman pas kalau mau berangkat Alat yang biasa sering dibawa apa? celurit. CR. Iya. Atau kayak CR. Biar simpel aja sih dibawa. Iya, bawa memang di simpel. tas. CR simpel. Kalau nggak CR, gear gitu ya. Iya, gear kayak Itu gitu. simpel. Tapi setelah mau masuk sekolah biasanya saya taruhnya di luar. Laci. Di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Paling di depan gerbang atau di tong-tong sampah. Oke. Biar supaya nggak diperiksa guru. Bukan dititipin di tetangga sekolah, enggak? Nggak berani. Nggak berani. Oh, kalau saya dulu malah disediakan kepala sekolah saya. Aduh, enak. Ada kalau khusus gudang khusus di sekolah STM dulu itu. Saya sampai kelas 2 SMP sebetulnya. Terus saya kejar paket, habis itu saya diajak temen. Nama temen itu adalah Kuat itu. Kuat, keceplosan kan. Nah, dan di situ saya diajak daftar ke STM itu, dan ternyata saya udah tahu kalau STM itu memang suka berantem dan sebagainya. Apalagi saya memang bukan bernyali ya, tapi lebih saya pengen mencari kebebasan dan mencari teman banyak gitu. Karena saya dari kecil itu nggak pernah ditunggu orang tua. Dan itu udah banyak yang tahu sebetulnya, itu udah banyak yang tahu cerita saya yang itu. Nah, mengenai cerita sampean nih, Bang Alek, setelah sampean dipalak, terus sampean sering bawa alat, terus ikut-ikutan berantem. Pertama kali sensasi berantem yang tidak sendirian nih, yang bawa ada temen, itu kapan, pas kejadian apa, musuhnya siapa? Awal mulanya saya turun di jalur itu di Balaraja. Turun di jalur itu maksudnya gini sahabat-sahabat, turun di jalan raya atau memang sengaja untuk tawuran. Jadi rata-rata dulu itu janjian. Dulu zaman saya juga seperti itu, janjian. Itu zaman sampean juga janjian ya? Janjian. Paling yang janjian tuh abang kelas biasanya. Abang kelas. Oke. Nah, posisi masih kelas 1. Sampai masih kelas 1 itu? Masih kelas 1. Jadian ini pun masih kelas 1. Baru-baru sekolah itu? Baru-baru sekolah. Jadi siswa baru? Siswa baru. Sudah dikasih pengalaman kayak gitu? Iya. Sampean kaget pasti gitu? Kagetnya tuh saya pribadi nggak pernah berantem. Nggak pernah. Kok dianiaya orang gitu ya? Dianiaya orang kayak gitu. Oh, saya baru ngerti kayak gini ST. Awal dari dizolimin orang, sampean pengen membela diri, intinya ya akhirnya brutal lah. Dipaksa keadaan. Iya. Oke. Dan itu pertama bareng-bareng tawuran bareng-bareng sama teman itu di mana itu? Itu di Balaraja, Tat. Balaraja? Balarajanya mana? Cisoka. Iya. Karena saya dulu Bijer ada aliansi sama sekolah di sana, Korfri. Cisoka kan jauh dari tempat sampean? Jauh, iya. Kok sampai di Cisoka sih? Iya, sampai sana saya. Saya tuh lama di Cisoka, belajar di Cisoka, Al-Hikmah. Banyak orang tahu Al-Hikmah, Cisoka, daerah pokoknya pesantrennya Abah Saki. Banyak yang tahu. Pernah denger itu? Gak pernah. Al-Hikmah Pusat. Nah, dan saya di Cisoka pindah juga di pondok pesantren Rodotul Mutaswirin atau lupa saya, Mutaswirin kalau nggak salah, itu Romo Kiai Haji Abdurrahman Abdurrahman nama guru saya itu, karena udah lama nggak ke situ, lupa nama guru sendiri, astagfirullahaladzim. Karena sahabat saya namanya Gus Anas itu menantunya beliau, dan saya belajar di situ. Terus saya belajar di Balaraja juga. Saya di ini juga Bang Alek, saya belajar di daerah Tanara, di tempatnya
Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin sekarang menjadi wakil presiden. Presiden itu guru saya. Yang memberikan nama saya Nur Samsun itu beliau. Bukan memberikan ya, cuman merubah bahasanya karena nama saya kan Jawa, Suryo Cahyono diarabkan saja gitu. Oh. Berarti Terus, bukan nama asli. Nur Samsun sekarang menjadi nama asli. Oh. Dan di situ, tapi untuk identitas KTP belum saya rubah karena masih diproses. Ini masih diproses, mau dirubah semua menjadi nama Nur Samsun. Karena tanpa izin orang tua, ibu, saya nggak berani merubah identitas itu. Iya. Kemarin sudah minta izin, alhamdulillah diizinin, boleh. Karena apa? Karena yang memberikan nama Nur Samsun itu dari guru, boleh. Dan di situ ini sedang diproses. Terus saya pernah belajar juga di daerah Pasar Kemis. Ya, Pasar Kemis itu di Abu Yauci, Cilongo ya, almarhum. Terus kalau daerah Tangerang ya di situ sih saya belajar. Cuman saya nggak pernah waktu saya belajar di situ nggak. Ya memang sering saya melihat orang tawuran ya, saya sering. Cuman nggak ngerti kalau itu bizar atau apa, nggak ngerti sih. Ya anak-anak SMA. Di Balarajanya sering ada tawuran itu lampu merah perempatan, pertigaan lampu merah. Iya, Depan Indomaret atau apa itu lupa saya itu. Iya di situ. Iya. Pangkalan bis truk itu kan. Iya. Iya di situ. Itu tempat sering terjadi tawuran. Sampai pernah di situ juga. Pernah. Karena Berapa kali? Hah? Di tawuran di lokasi itu berapa kali? Hampir sering lah. Hampir sering. Iya. Jaraknya dari tempat sekolahan sampean itu berapa jauh sih dari ke Sejam setengah. Balaraja? Sejam setengah. Kok cari lokasi jauh banget? Karena karena anak Bijar ini banyak di Tiga Raksa dulu. Oh di Tiga Raksa. Heeh. Tiga Raksanya sama stasiun Deket. deket. Adiasa, komplek Iya Adiasa. Adiasa. Itu tuh anak Bijar semua dulu di situ. Iya. Jadi kita kalau ke sana terus punya aliansi juga Korfri, PMB anak sananya. Jadi kita kadang suka bareng Liansi itu partner ya, partner CS. CS gitu, CS sekolah. atau sekutu. Sekutu. Iya sekutu. Sekutu. Berarti anak STM, iya sama. Saya dulu juga ada sekutunya, sekutu-sekutuan gitu. Malah saya akrabnya ke anak-anak mereka. Oh ke anak-anak mereka? Ke anak Tiga Raksa. Sering masih sampai sekarang pun masih silaturahmi. Care ya. Care asli. Kalau ngomong STM solid lah. Iya. Kalau di dalam pertemanan ya kayak gitu. STM itu lebih solidaritasnya yang diutamakan. Iya. Jadi beda sama SMA. Iya. Beda sekali. Kalau Apalagi kita SMK. makan satu makan semua. Iya makan satu makan semua, susah satu susah semua. Semua iya. Kadang ngopi satu gelas itu bisa dikeroyok 10 orang. Iya bisa kayak gitu. Nah ngerokok pun sama. Karena sama ya. Iya. Oke. Sampai saya dulu pernah nyimpeng. Aduh. Nyoy. Oh iya. Astagfirullah. Dulu itu satu linting itu buat 3 orang 4 orang gitu. Ngapa ngefly. Aduh astagfirullah. Itu nggak benar sahabat-sahabat. Itu masa lalu. Masa lalu. Di sini Bang Alek, kejadian yang paling tidak terlupakan masa lalu sampean waktu tawuran itu apa saja sih kejadian pengalaman? Saya kesan banget sampai sekarang nggak bisa dilupain itu. Pernah sampai teman saya itu meninggal. Teman meninggal? Itu beneran itu? Beneran. Asli beneran. Sampai nggak mengarang? Demi Allah saya nggak ngarang. Demi Allah. Biar saya nggak bisa berdiri dari sini kalau saya ngarang. Oh jangan. Iya maksudnya kalau saya nanti nggak bisa syuting lagi sama ini. Itu menurut saya luka banget di hati saya sampai sekarang. Teman sampean sampai meninggal di situ di depan mata sampean. Di depan mata. Kejadian coba diceritain kejadiannya bagaimana itu? Jadi ceritanya saya punya kan tongkrongan di sekolah lah gitu, CS dekat. Dan itu beda-beda rumah kita. Ada yang di Kalideres, ada yang di Kebonanas, ada yang di Jombang. Pokoknya beda-beda wilayah lah. Oke. Cuman satu tongkrongan. Biasanya kita kalau nggak ada acara kayak tawuran atau apa, kita sering main ke tempat. Saya hari ini di Kebonanas, besok di Kalideres, ganti-gantian gitu. Pindah-pindah. Nah hari itu kita mau main ke Kebonanas. Berapa orang sampean? 10
10 orang. 10 orang. Pulang sekolah. Pulang sekolah, kita naik BM-an. Nah ternyata sampai di lokasi, kan emang di Kebonanas itu di tol Kebonanas itu tempat ajang tawuran. Iya. Nah aliansi Di atas tol itu. sekutu saya nih lagi ribut sama rival Tangerang. Ribut, nah sekutu saya jebol, kalah lah. Sekutu saya dikejar-kejar sama rival sekolahnya. Terus setelah ngejar-ngejar, dia nggak dapet, kita baru turun dari mobil truk lah, baru turun. Nah dia jadi nggak fokus ke sekutu saya, malah ngincar ke sayanya gitu. Sampai dikejar. Saya langsung dibunderin. Mohon maaf, saya nggak jadi minum. Sampai berdiri, sampai dibunderin. Sampai sendiri. Bersepuluh itu. Oh, sampai bersepuluh. Dan yang melingkarin sampai, yang ngepung sampai berapa orang? Sampailah 50-60 orang. Oh, kalah masa. Kalah alat, Kalah alat. kalah semuanya. Karena kan posisinya kita nggak mau tawuran, kita mau main. Oke. Iya, Kalian nggak bawa alat? nggak bawa. Ada cuman satu. Oh. Yang lain pakai ranting Terus pohon. terjadi apa itu di situ akhirnya? Langsung akhirnya dia babi buta ke kita orang. Membabi buta, menzolimi. Menzolimi lah. Bacokin semuanya. Dan saya Siapa yang dibacokin? saya semuanya. Sampai kena juga? Sampai saya kena juga. Yang mana ini? Nih, sampai sekarang masih pitak. Oh, ini sampai pitak ini? Iya. Coba lihat. Mohon maaf, Iya. hadap sana. Ini. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, Tat. Ini, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ini ya. Besar loh itu. Berapa jahitan itu? Hampir 8-an. Oh, 8-an. Sampai sini sih. Dalam ya? Dalam. Oh, sampai belakang. Sampai ke belakang sini. Berarti dagingnya, mohon maaf, kulitnya ngewer. Kayak gitulah. Terus itu Sampai lari nggak? saya lari. Dan semuanya ada yang teman saya juga ya, kalau nggak saya tolong, nggak saya tarik sama anak-anak, mungkin dia juga mati. Karena celur itu udah nempel di sininya nih. Udah dari Nempel di mana? di belakang, Di punggung. di punggung sampai tulang belakangnya tuh udah kelihatan. Oh. Ditarik. Yang satu lagi ketinggalan. Yang ketinggalan Temen saya ketinggalan. Satu orang. Dia ngejar kita nggak dapet, akhirnya ya itu temen saya yang dijolimin. Katakanlah Sayurin. Nah, di Dipestain. Ya, disayur lah bahasanya. Pestain. Ada. Dan kita pada mau nolong cuman mikirin nyawa kita masing-masing. Iya, pertama skala massa, kalah alat, kalau senjata, terus posisi udah terpepet dan sebagainya, mau menolong juga nggak mampu. Nggak mampu, sama aja kalau kita nolong kita juga ikut mati. Iya, kena ya. Kena. Nah, terus endingnya satu temen yang ketinggalan di situ, apa yang terjadi? Dia digetok pakai stick golf belakangnya. Stick golf. Sini. Iya, salah 4 kali, 5 kali. Jatuh. Pas jatuh disisirin mukanya sampai sama golok sisir. Ada yang buat batu es tuh. Iya. Terus rahangnya Yang buat batu es itu seperti gigi hiu. Gigi hiu. Ya, Kayak gigi. seperti gigi hiu itu. Kayak Itu gergaji. Iya, kalau bahasa Semarang itu apa namanya, lupa saya. Ya gigi hiu. Gigi hiu kalau nggak salah itu gigi hiu. Gergaji ya, kayak gergaji itu. Cuman besar-besar. Iya. Setelah itu jatuh, jarinya diinjak, dipotong. Dia sudah jatuh terlentang gitu. Udah terlentang. Tapi masih hidup. Sekarat. Sekarat. Langsung diinjak, langsung dipotong. Diambil jarinya.